Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Enggal Pratama, NIM 43040190158. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 4, yaitu tentang pembelajaran langsung. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian pembelajaran langsung. Jadi, model pembelajaran langsung merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Pemikiran mendasar dari model pengajaran langsung adalah bahwa siswa belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan tingkah laku gurunya. Model pengajaran direct instruction merupakan pendekatan deklaratif dengan titik berat pada proses belajar konsep dan keterampilan motorik. Model pengajaran direct instruction menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terstruktur. Jadi modelnya ketika guru memberikan instruksi, siswa langsung mempraktekannya, jadi selangkah demi selangkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran langsung. Nah, karakteristik pembelajaran langsung itu adalah sebuah adanya sintaks atau tahapan pembelajaran. Nah, selain dengan adanya sintaks atau tahapan pembelajaran, bisa juga menggunakan direct instruction atau juga harus memperhatikan variabel-variabel lingkungan lain, yaitu yang pertama, fokus akademik. Nah, yang kedua itu adalah arahan dan kontrol guru. Yang ketiga, pembelajaran itu harus ada harapan tinggi untuk kemajuan siswa. Nah, juga harus memperhatikan waktu. Kemudian yang terakhir ada juga yang harus diperhatikan, yaitu dampak netral dari pembelajaran. Nah, kemudian kontrol guru itu terjadi ketika apa? Ketika misalkan ada tugas-tugas siswa, lalu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu juga dinamakan dengan kontrol guru atau tugas guru itu sebagai yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian ciri-ciri atau model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang pertama, yang harus diperhatikan ciri-cirinya yaitu tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur dan penilaian belajar. Nah, kemudian yang kedua ada sintaks atau pola. Pola itu dalam keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Kemudian sistem pengolahan dan lingkungan belajar yang diperlukan agar kegiatan tertentu dapat berlangsung dengan stabil. Kemudian yang terakhir ada karakteristik model atau pengajaran langsung. Itu karakteristiknya harus diperhatikan. Terima kasih. Ketiga, fase-fase pembelajaran langsung. Pada model pembelajaran direct instruction terdapat 5 fase yang sangat penting. Sintaks, model tersebut disajikan dalam 5 tahap. Yang pertama, fase orientasi. Pada fase ini guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi pelajaran. Kegiatan pada fase ini meliputi yang pertama, kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, member penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Yang keempat, menginformasikan kerangka pelajaran. Yang kelima, motivasi siswa. Yang kedua, fase presentasi atau demonstrasi.
Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep atau keterampilan. Kegiatan ini meliputi yang pertama, penyajian materi dalam langkah-langkah. Yang kedua, pemberian contoh konsep. Yang ketiga, pemodelan atau peragaan keterampilan. Yang keempat, menjelaskan ulang hal-hal yang dianggap sulit atau belum dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, fase latihan terstruktur. Dalam fase ini, guru merencanakan dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan-latihan awal. Guru memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi yang salah. Yang keempat, fase latihan terbimbing. Pada fase berikutnya, siswa diberi kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi kehidupan nyata. Latihan terbimbing ini baik juga digunakan guru untuk mengakses kemampuan siswa dalam melakukan tugas, mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik atau tidak, serta memberikan umpan balik. Guru memonitor dan memberikan bimbingan jika perlu. Yang kelima, fase latihan mandiri. Siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui siswa dengan baik jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85% sampai 90% dalam fase latihan terbimbing. Model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung secara umum setiap model pembelajaran tentu terdapat kelebihan yang membuat model pembelajaran tersebut lebih baik digunakan model pembelajaran yang lainnya, seperti halnya pada model direct instruction. Direct instruction itu mempunyai beberapa kelebihan yang disajikan oleh berikut. Dengan model pembelajaran direct instruction, guru mengandalkan diri materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswanya. Terus merupakan cara untuk paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa yang berprestasi sekalipun. Terus model ini dapat digunakan untuk pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Guru dapat menunjukkan bagaimana permasalahan didekatinya. Terus model pembelajaran direct instruction menekankan kegiatan untuk melalui ceramah. Ceramah tersebut melalui mengamati oleh demonstrasi. Siswa dapat cocok belajar dengan cara-cara ini. Terus model ini dapat diterapkan secara efektif dan maupun kelas besar dan kelas kecil. Dalam model ini terdapat tekanan pada pencapaian akademik, umpan balik bagi siswa berorientasi akademik. Terus kekurangan dari pembelajaran langsung adalah mempunyai kelebihan-kelebihan. Pembelajaran akan ditemukan batas-batasannya begitu pada model pembelajaran direct instruction. Model pengajaran direct instruction adalah sebagai berikut. Karena guru memenangkan kesuksesan belajar ini bergantung dan impact. Terus model pengajaran direct instruction pada sangat tergantung pada gaya komunikasinya. Terus jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci atau abstrak. Terus dan lagi demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan. Keterampilan tersebut mengamati siswanya. Sayangnya banyak siswa yang belum mengamati yang lebih baik dan hal-hal pada dimaksudkan oleh guru. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pengajaran langsung dan tidak langsung.